Find Your Divine Destiny Jilid 4 dengan judul Kita Hidup untuk Kristus yang telah mati bagi kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 yang berbunyi, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Fakta kematian dan kebangkitan Kristus merupakan realita yang tidak tersangkali. Bahkan kematian dan kebangkitannya adalah terjadi secara khusus dan secara istimewa untuk keperluan keselamatan kita. Tanpa pengorbanan Kristus, hidup kekal hanyalah merupakan peristiwa indah yang tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Selain kebangkitan Kristus mendatangkan kehidupan baru bagi kita para pendosa yang sepantasnya dan seharusnya dibinasakan, justru memberi kita hidup baru yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Kita telah dibangkitkan dari kematian kekal, kini memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru, yaitu menghidupi dimensi hidup baru dalam Kristus. Dalam dimensi hidup dalam Kristus, kita tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu dan kehendak hati sendiri, sebagaimana yang kita lakukan ketika kita masih memiliki manusia duniawi lama kita. Efesus pasal yang kedua dan ketiga mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kini sebagai orang mati yang telah dibangkitkan dalam Kristus dan sebagai penerima keselamatan kekal, kita wajib merombak paradigma dan orientasi lama kita dengan mencari perkenan Allah. Kolose 3:1 mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat Rasul Paulus ini bukan sebuah himbauan, akan tapi sebuah perintah untuk mencari negeri atau tanah air yang baru, yaitu sebuah kerajaan kekal, di mana Kristus duduk dan bertata dan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai orang yang telah mati di dalam Kristus, hidup kita kini tersembunyi dalam Dia. Kolose 3 ayat 2-3 mengatakan, pikirkanlah perkara apa yang di atas dan bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Oleh karena itu, orientasi hidup kita harus beralih dari yang fana menuju di negeri di mana Kristus memerintah sebagai Raja Damai yang memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya dan menerima Dia. Dan mereka yang menerimanya tidak akan pernah mati lagi, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Negeri di mana semua berkat rohani seperti pengampunan, kedamaian, kebenaran hidup, kemuliaan, kehormatan, keabadian, dan hidup yang kekal dan mahkota kebenaran tersimpan di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kerajaan Allah dan kebenarannya harus kita cari dengan segala kasih sayang, keinginan yang sungguh-sungguh, perhatian, ketekunan, dan menjadikan pencarian sebagai prioritas utama. Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Agar dapat mencapai negeri terjanji, seorang dalam langkahnya haruslah menelusuri jejak atau jalur yang telah ditetapkan Allah. Yohanes 14:6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus merupakan satu-satunya jalan yang menuntun dan membawa kita menuju kerajaan Allah yang kekal itu. Oleh karena itu, mereka yang telah mati dalam iman kepada Kristus, mereka juga telah dibangkitkan, bahkan diberi tempat, diposisikan untuk hidup bersama dengan Dia. Efesus 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan di surga. Inilah tujuan utama yang harus kita capai. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, hiduplah dengan penuh tanggung jawab, sebab pada akhirnya semua orang akan dibangkitkan untuk memerintah bersama Kristus atau dihakimi. 2 Korintus 4:14 mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
Closing statement yang kedua, Kristus berhak dan layak untuk kita hormati sebab Dia telah mati untuk kita dan segala dosa-dosa kita. 1 Petrus 3:8 mengatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Satu closing statement yang terakhir. Pada saat kita menunggu kedatangannya, dunia ini masih banyak sekali sesama yang berjalan menuju kebinasaan kekal. 1 Tesalonika 1:10 mengatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara mati, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Apakah Anda meresponi hal ini sebagai panggilan atau rescue penyelamatan? Tuhan Yesus memberkati.